Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial parsial. Kemudian kita sementara membahas beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode integral langsung ya. Di mana metode ini bisa diterapkan untuk persamaan diferensial parsial yang sederhana ya, yang bentuknya tidak terlalu rumit. Nah, ketika bentuknya sudah lebih rumit, maka kita butuh metode yang lain ya. Nah, sehingga hari ini kita akan bahas metode yang kedua ya, yaitu metode pemisalan. Metode pemisalan. Jadi solusi dari persamaan diferensialnya itu kita misalkan dulu ya dengan suatu fungsi tertentu, atau kita tebak dulu fungsinya ya. Jadi metode yang kedua disebut sebagai metode pemisalan ya. Nah, jadi kita misalkan solusi dari PDP-nya itu memiliki bentuk umum U, di mana U ini merupakan fungsi X dan Y itu sama dengan E berpangkat AX ditambah BY. Jadi ini tetap masih untuk kasus dua dimensi ya. Fungsi yang ada dalam persamaannya yaitu fungsi dua dimensi, fungsi dua variabel X dan Y ya. Nah, jadi solusi PDP-nya kita tebak dulu bentuknya adalah eksponensial seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa bentuknya eksponensial? Karena fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang mudah untuk diturunkan. Kemudian ketika dia diturunkan, maka dia akan kembali ke bentuk dasarnya ya, atau ke bentuk awalnya. Misalkan dikali dengan konstan, tetapi dia tetap mengandung bentuk dasar dari fungsi awalnya ketika dia diturunkan. Sehingga kita selalu mengambil solusi tebakan dari suatu persamaan, misalkan itu adalah bentuknya persamaan diferensial khususnya, itu bentuk eksponensial. Apakah boleh fungsi yang lain? Boleh, tapi tentunya akan menyulitkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi kita mengambil bentuk umumnya itu adalah bentuk eksponensial seperti ini ya. Nah, di mana nantinya tugas kita adalah mencari konstanta A dan B. Jadi A dan B ini itu merupakan konstanta yang nantinya akan dicari sesuai dengan soal yang ada ya, yang harus dicari. Nah, setelah kita tebak solusinya seperti ini, kemudian kita masukkan ke persamaan diferensialnya ya. Baru kemudian kita jalankan persamaannya, selesaikan, nanti akan dapat bentuk solusi khusus untuk persamaan diferensial tersebut ya. Nah, kita langsung saja ambil contoh ya. Contoh problem. Misalkan kita punya persamaan diferensial parsial 3 do U do X ditambah 2 do U do Y itu sama dengan 0. Di mana kita punya syarat batas U X ketika Y-nya sama dengan 0 itu sama dengan 4E berpangkat minus X. Nah, jadi kita punya persamaan diferensial parsial seperti ini. Nah, kalau kita gunakan metode yang pertama, metode integrasi langsung, ini akan sulit ya. Sulit kita lakukan integrasi langsung dalam persamaan ini ya. Karena ada dua suku turunan yang masing-masing turunannya berbeda ya. Jadi agak susah kita lakukan metode integrasi langsung. Sehingga kita naikkan levelnya ke metode yang kedua ya. Metode untuk level yang sedikit lebih sulit, yaitu metode pemisalan. Nah, jadi kita misalkan dulu solusinya itu adalah bentuknya E pangkat X ditambah BY. Ya. Nah, kemudian
solusi ini kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi kita butuh do U do X, turunan U terhadap X itu sama dengan AE pangkat AX ditambah BY. Ya. Kemudian kita butuh do U do Y. Ini sama dengan berarti B E pangkat AX ditambah BY. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita turunkan, maka hasilnya itu dia akan masih tetap mengandung fungsi awalnya ya. Seperti ini misalkan do X, kita masih punya fungsi U-nya di sini ya. Seperti itu. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi AU saja ya. AU seperti ini juga menjadi BU. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya ke sini. Sehingga akan didapatkan sekarang persamaannya menjadi 3. Do X-nya adalah AU ya. 3 AU, kemudian ditambah 2 do U do Y. Do U do Y adalah BU, ditambah 2 BU sama dengan 0 ya. U-nya bisa kita keluarkan sehingga bisa kita tuliskan 3A ditambah 2B dikali dengan U sama dengan 0 ya. Artinya 3A ditambah 2B itu sama dengan 0. Atau dari sini kita bisa dapatkan 2B itu sama dengan minus 3A. Artinya B itu sama dengan minus 3/2A ya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan ungkapan B dalam A ya. Atau bisa juga sebaliknya ya. Bisa juga sebaliknya. Kita bisa dapatkan A itu sama dengan minus 2/3B. Salah satunya saja yang dipilih ya. Nah, misalkan kita pilih yang B sama dengan minus 3/2A ya. Nah, ini kita masukkan kembali ke dalam solusinya ya. Ini kita masukkan ke solusi umumnya. Ke solusi umum dari UXY ya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan UX, Y-nya. Nah, B-nya kita ganti dengan minus 3/2A ya. Nah, berarti di sini menjadi E berpangkat AX ya. Kemudian ditambah B-nya diganti minus 3/2A, berarti di sini menjadi dikurang 3/2A Y seperti ini ya. Atau A-nya bisa kita keluarkan sehingga kita bisa dituliskan menjadi E berpangkat A di sini menjadi X dikurang 3/2Y seperti ini. Nah, ini adalah UX, Y. Nah, jadi ini sekarang bentuk solusinya ketika konstanta B-nya diganti menjadi minus 3/2A. Nah, sekarang perhatikan bahwa fungsi eksponensial ini itu merupakan suatu fungsi variabel yang ada di dalam kurung ya. Atau bisa kita tuliskan bahwa fungsi eksponensial ini itu merupakan fungsi dari X kurang 3/2Y ya, seperti ini. Jadi perhatikan bahwa suku yang dalam kurung ini kita bisa mengambil dia sebagai menyederhanakannya menjadi suatu fungsi. Jadi E pangkat A X kurang 3/2Y ini itu merupakan fungsi dari X kurang 3/2Y ya. Atau saya tuliskan saja, misalkan di sini kita punya fungsi misalkan E berpangkat 2X seperti ini ya. A dikali 2X, maka kita bisa tuliskan ini bahwa fungsi eksponensial ini itu merupakan fungsi dari 2X ya. Jadi fungsi dari suku yang ada di ruang kurung setelah konstantanya keluar. Nah, jadi kita sekarang punya solusi dari X, solusi dari U ya. Solusi dari U yang merupakan fungsi dari X, Y itu merupakan fungsi dari X dikurang 3/2Y ya. Nah, sekarang untuk mengetahui bentuk eksplisit dari solusinya, kita lihat syarat batasnya ya. Fungsi U X ketika Y sama dengan 0 itu sama dengan 4E pangkat minus X ya. Jadi dari syarat batas kita punya U ketika X 0 itu sama dengan
4E pangkat minus X ya, seperti ini. Nah, sedangkan kita tahu tadi bahwa UXY itu adalah Fx kurang 3/2Y ya. Berarti UX ketika Y sama dengan 0, tinggal Y-nya di sini diganti dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan F dari X dikurang 3/2 Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan fungsi dari X. Nah, jadi kita dapatkan fungsi Fx itu sama dengan 4E berpangkat minus X. Ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa solusi yang kita punya itu adalah fungsi dari X kurang 3/2Y ya. Sedangkan di sini yang kita dapatkan bentuknya adalah fungsi dari X sama dengan 4E pangkat minus X. Sehingga kalau X-nya di sini kita ganti dengan X dikurang 3/2Y, maka X yang ada di ruas kanan kita ganti juga dengan X dikurang 3/2Y ya. Maka kita dapatkan di sini sekarang solusinya adalah fungsi F dari X kurang 3/2Y itu sama dengan, nah X di ruas kanan itu diganti dengan X dikurang 3/2Y. Berarti sama dengan 4E berpangkat minus X. X-nya diganti dengan X dikurang 3/2Y. Seperti ini. Atau sama dengan 4E berpangkat minus X ditambah 3/2Y. Nah, ini tidak lain tadi adalah fungsi dari UXY ya, yang merupakan solusi dari persamaan kita. Sehingga kita dapatkan solusinya sekarang adalah UX, Y itu sama dengan 4E berpangkat minus X ditambah 3/2Y. Nah, jadi kita sudah dapatkan solusinya ya, seperti ini. Nah, ini bentuk solusi khusus dari persamaan diferensial parsial yang di atas ya. Nah, untuk membuktikannya ya tinggal kita substitusikan masuk kembali ke dalam persamaannya ya. Nah, atau kita substitusikan masuk saja ke sini untuk membuktikan bahwa dia merupakan solusinya. Berarti kalau kita punya solusi ini, berarti do U do X-nya berarti ini sama dengan minus 4E berpangkat minus X tambah 3/2Y. Kemudian do U do Y-nya itu berarti sama dengan 3/2 dikali 4 berarti 3 dikali 2 berarti 6E berpangkat minus X ditambah 3/2Y ya. Atau ini sama dengan minus 4U, ini sama dengan 6U. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan diferensial parsialnya ya di sini. 3 do U do X ditambah 2 do U do Y ya. Berarti 3 do U do X, 3 dikali minus 4U ditambah dengan 2 dikali 6U itu sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 12U minus 12U ditambah 12U sama dengan 0 ya. Jadi terbukti ya bahwa persamaan fungsi ini itu merupakan solusi dari persamaan diferensial parsialnya ya. Nah, jadi intinya dari metode ini adalah kita terlebih dahulu memisalkan solusi dari persamaannya menjadi bentuknya eksponensial. Baru kemudian kita substitusi masuk ke dalam persamaan diferensialnya. Setelah itu kita nyatakan salah satu konstanta dalam konstanta yang lain. Di sini bisa dipilih ya. Apakah B dinyatakan dalam A atau A dinyatakan dalam B. Nah, kalian mungkin bisa coba untuk yang A sama dengan minus 2/3B. Karena kita tadi mengerjakan yang ini ya. Kalian bisa coba yang ini. Kemudian dimasukkan ke dalam solusinya ya. Kemudian solusinya itu kita nyatakan dalam bentuk suatu fungsi ya, fungsi yang umum dari variabel yang ada di dalam kurung. Nah, baru setelah itu kita masukkan syarat batasnya. Nah, kita akan dapatkan bentuk eksplisit dari solusinya ya seperti ini. Ya, jadi tinggal diikuti saja step-stepnya seperti apa dalam metode pemisalan ini ya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya persamaan diferensial parsial do V do X ditambah 3 do V do Y itu sama dengan 0 ya. Dimana kita punya syarat batas V0Y itu sama dengan 4
sin Y, ya seperti ini. Nah, jadi kita punya persamaan diferensial parsial seperti ini, dan kita punya syarat batas seperti ini. Dan dalam soal dalam soal yang menggunakan metode pemisalan, kita harus punya ini ya, kita harus punya syarat batas supaya kita bisa menentukan konstantanya. Jadi bentuk solusinya itu bukan bentuk solusi umum lagi ya, karena solusi umumnya sudah kita tebak sebagai fungsi eksponensial. Jadi kita butuh syarat batas untuk mengetahui solusi khusus dari persamaan diferensialnya. Ya. Jadi sama dengan contoh sebelumnya. Nah, kita misalkan dulu solusinya. Solusi dari V-nya itu merupakan fungsi eksponensial E berpangkat AX ditambah BY. Ya, seperti ini. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Berarti kita butuh dou V dou X. Ini sama dengan A E berpangkat AX ditambah BY ya. Kemudian kita butuh dou V dou Y. Ini sama dengan B E berpangkat AX ditambah BY. Nah, sehingga ini dimasukkan ke dalam persamaan diferensialnya, kita dapatkan berarti di sini sama dengan A E berpangkat AX ditambah BY, kemudian ditambah 3 dou V dou Y, berarti 3 B E berpangkat AX ditambah BY, ini sama dengan 0. Kemudian pangkat AX-nya bisa kita keluarkan ya, berarti kita dapatkan di sini A ditambah 3B dikali dengan E pangkat AX tambah BY, ini sama dengan 0, berarti ininya bisa hilang, berarti A sama dengan minus 3B ya. Jadi kita dapatkan variabel A dinyatakan dalam B, atau boleh juga B sama dengan minus sepertiga A ya, boleh dipilih salah satunya. Nah, kemudian ini nilai A dalam B ini kita masukkan kembali ke dalam solusi khususnya ya, solusi umumnya. Berarti di sini A-nya diganti dengan minus 3B ya. Berarti dari sini kita akan dapatkan V-nya sekarang sama dengan E berpangkat minus 3BX ditambah BY. Atau B-nya keluar, berarti E berpangkat B minus 3X ditambah dengan Y. Ya, ini V-nya. Nah, sekarang fungsi eksponensial ini bisa dinyatakan dalam bentuk suatu fungsi yang umum, misalkan fungsi F dari minus 3X ditambah Y. Ya, seperti ini. Jadi fungsi ini itu bisa dinyatakan dalam fungsi suku-suku yang ada di dalam kurung ini ya, atau F sebagai fungsi minus 3X tambah Y. Nah, inilah yang kita dapatkan bentuk solusi umumnya, bentuk lain dari solusi umumnya setelah kita redefinisi dari nilai konstantanya. Nah, sekarang kita masukkan syarat batasnya ya. Kita masukkan syarat batasnya. Nah, kita punya syarat batas di atas. V0Y itu sama dengan 4 sin Y ya. Kita punya V0Y, jadi ketika X-nya sama dengan 0, untuk Y berapapun, maka kita dapatkan persamaannya menjadi 4 sin Y. Seperti ini. Nah, berarti ini kita masukkan ke dalam sini ya. Berarti V0Y itu sama dengan fungsi dari X-nya sama dengan 0. Berarti minus 3 dikali dengan 0 ya. Ditambah Y. Ya. Atau ini sama dengan F dari fungsi F sebagai fungsi dari Y saja. Karena X-nya sama dengan 0. 0 dikali minus 3 sama dengan 0. Ini sama dengan 4 sin Y. Seperti ini. Ya. Nah, jadi fungsi Y itu sama dengan 4 sin Y. Nah, sekarang kita punya solusi umumnya dari persamaan kita adalah F sebagai fungsi minus 3X tambah Y. Sedangkan kita punya fungsi dari Y. Sehingga kalau Y-nya di sini kita gantikan menjadi minus 3X ditambah Y, maka kita akan dapatkan bentuk solusi khusus dari persamaan kita. Jadi kalau Y-nya diganti dengan yang ini, ya, ini diganti dengan yang ini, maka kita akan dapatkan di sini menjadi F dari minus 3X ditambah Y, ini akan sama dengan 4 sin, nah Y-nya diganti dengan minus 3X ditambah Y. Minus 3X ditambah Y, seperti ini. Nah, ini tidak lain adalah
solusi dari Vxy ya. Yang ini tidak lain adalah V sebagai fungsi dari X, Y itu sama dengan 4 sin minus 3X ditambah Y. Ya. Jadi kita dapatkan bentuk solusi. Seperti ini. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, bentuk solusinya bukan eksponensial lagi ya. Jadi yang awalnya kita tebak fungsinya eksponensial, tapi ternyata ketika kita masukkan syarat batasnya, ternyata fungsinya itu merupakan fungsi trigonometri. Tidak masalah ya. Yang penting dia memenuhi syarat batas yang diberikan ya. Dan syarat batas ini diberikan pada soalnya ya. Nah, ini untuk mengujinya tinggal kalian masukkan kembali saja ke dalam sini ya, ke dalam persamaan ya, ke dalam persamaan diferensial parsialnya. Maka pasti akan memenuhi ya. Misalkan kita butuh do V do X. Do V do X itu adalah berarti turunannya ya. Turunan ini terhadap X berarti minus 3 dikali dengan 4 cos minus 3X tambah Y. Kemudian do V do Y-nya berarti 4 cos minus 3X tambah Y. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, pasti akan sama dengan 0 ya. Jadi untuk menguji apakah misalkan nanti kalian punya contoh-contoh soal ya, kalian punya contoh atau kalian mengerjakan soal persamaan diferensial apapun itu, di ujung setelah kalian mendapatkan solusinya, untuk meyakinkan bahwa solusi tersebut benar, ya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan diferensial parsial awalnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Saya kira ini mudah ya. Alurnya juga saya kira tidak terlalu panjang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita coba contoh soal yang lain yang sedikit lebih rumit ya. Kalau kita lihat tadi ini soal-soalnya itu adalah semuanya orde 1 ya. Ini orde 1, ini juga orde 1 ya. Jadi hanya butuh satu turunan saja, hanya butuh satu kali turunan saja. Dan banyak sebenarnya variasi-variasi soal yang bisa kalian coba cari di internet ya, atau mungkin di buku-buku teks yang ada ya. Nah, kita lihat contoh yang terakhir ya, yang mungkin akan kita bahas sebelum nanti kalian latihan soal ya. Baik, kita punya contoh yang ketiga ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial parsial tapi ordenya orde 2 ya. Kita punya do kuadrat U do X kuadrat ditambah 3 do kuadrat U do X do Y. Kemudian ditambah 2 do kuadrat U do Y kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Jadi dia persamaan diferensialnya orde 2. Derajat turunannya 2 ya. Berarti nanti akan dibutuhkan dua syarat batas ya. Syarat batas pertama U0, Y itu sama dengan Y. Kemudian do U do X ketika 0, Y itu sama dengan 0 ya. Jadi kita punya dua syarat batas untuk persamaan diferensial parsial yang ini. Nah, caranya sama ya. Kita misalkan solusinya adalah eksponensial ya. Jadi kita misalkan U di sini itu merupakan fungsi eksponensial E berpangkat AX ditambah BY. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Jadi sekarang kita butuh do U do X. Do U do X berarti di sini sama dengan AE berpangkat AX ditambah BY ya. Kemudian kita butuh do kuadrat U do X kuadrat ya. Do kuadrat U do X kuadrat. Berarti ini kita turunkan lagi terhadap X. Berarti di sini akan sama dengan A kuadrat E berpangkat AX ditambah BY. Nah, kemudian kita butuh lagi
Do kuadrat U, do X, do Y. Berarti setelah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap Y ya. Berarti yang ini kita turunkan terhadap Y ya. Berarti do kuadrat U, do X, do Y. Ini kita turunkan terhadap Y ya. Berarti akan sama dengan A, B, E berpangkat AX ditambah BY. Kemudian kita butuh do U, do Y. Do U, do Y berarti di sini sama dengan B, E berpangkat AX ditambah BY. Kemudian terakhir yang kita butuhkan adalah do kuadrat U, do Y kuadrat, berarti sama dengan B kuadrat, E berpangkat AX ditambah BY. Nah, kita dapatkan besaran-besaran yang kita butuhkan. Kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Ya. Jadi semua suku yang kita butuhkan itu kita masukkan. Nah, sehingga kita sekarang dapatkan persamaannya menjadi do kuadrat U, do X kuadrat berarti ini ya, berarti A kuadrat E berpangkat AX ditambah BY. Kemudian di sini ditambah 3 do U kuadrat do X do Y berarti 3 AB E berpangkat AX ditambah BY. Kemudian ditambah 2 do kuadrat U do Y kuadrat ya. Berarti 2 B kuadrat E berpangkat AX ditambah BY. Ini sama dengan 0 ya. Kemudian E pangkat AX tambah B-nya bisa kita keluarkan. Berarti kita dapatkan persamaan A kuadrat ditambah 3AB 3AB ditambah 2B kuadrat ya. Ini dikali dengan E berpangkat AX tambah BY. Ini sama dengan 0. Artinya yang ini sama dengan 0 ya. Berarti A kuadrat ditambah 3AB ditambah 2B kuadrat. Ini juga harus sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat sehingga untuk mencari pernyataan variabel satu dengan variabel lainnya, kita harus cari solusi dari A-nya ya. Jadi kita harus misalkan kita mau nyatakan A dalam B, berarti dari persamaan kuadrat ini kita mau cari solusi A-nya yang nantinya akan dinyatakan dalam AB. Nah, ini dengan mudah kita bisa akar-akarkan ya. Kita akar-akarkan menjadi, kita sederhanakan persamaan kuadrat ini menjadi A ditambah 2B dikali dengan A ditambah B ya. Ini kalau kalian kalikan per suku, maka dia akan sama dengan yang di atas. Nah, berarti dari sini kita akan punya dua buah solusi ya. Solusi yang pertama A ditambah 2B sama dengan 0, artinya A sama dengan minus 2B. Kemudian yang kedua, kita punya A ditambah B itu sama dengan 0. Berarti A sama dengan minus B. Ya. Nah, berarti kita punya dua pernyataan A dan A yang mungkin ya, yang dinyatakan dalam B. A sama dengan minus 2B dan A sama dengan minus B ya. Nah, sehingga kita mungkin punya dua buah solusi ya. Kita kemungkinan punya dua buah solusi dari masing-masing nilai A yang berbeda. Jadi kita tuliskan saja semua solusinya ya. Berarti untuk misalkan untuk A sama dengan minus 2B, berarti untuk A sama dengan minus 2B. Nah, ini kita masukkan ke dalam solusi umum dari U-nya ya. Di sini berarti A-nya kita ganti dengan minus 2B. Maka kita akan dapatkan di sini U-nya kita sebut saja U1 ya. U1 sama dengan E berpangkat minus 2B X ditambah BY. Atau sama dengan E berpangkat B-nya keluar, berarti B pangkat minus 2X ditambah Y. Ya. Berarti ini itu merupakan suatu fungsi yang ada di dalam kurung ya. Sebut saja F suatu fungsi dari minus 2X ditambah dengan Y. Nah, kemudian yang kedua, untuk fungsi dari A sama dengan minus B. Berarti kita dapatkan sebut saja U2. Berarti A-nya kita ganti dengan minus B ya. Berarti U2 sama dengan E berpangkat minus BX ditambah BY atau sama dengan E berpangkat B dikali minus X ditambah Y, atau dia merupakan fungsi dari suku yang dalam kurung, atau sebut saja fungsi G ya. G yang merupakan fungsi dari minus X ditambah
Y seperti ini. Ya. Nah, sehingga kita punya dua buah solusi, ada U1 dan U2. Maka bentuk solusi umum kita yang paling mungkin adalah kombinasi linear dari kedua buah solusi ini ya. Berarti kita punya solusi UXY itu sama dengan U1 ditambah dengan U2. Ya. Jadi kedua-duanya bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial kita. Nah, kenapa kita kombinasikan linear? Karena ketika kita turunkan, dia akan terpisah ya. Kalau kita kalikan, maka akan terjadi turunan perkalian dua buah fungsi, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi solusi. Tapi kalau dia kombinasi linear, masing-masing bisa kita turunkan untuk masing-masing solusinya ya. Jadi kombinasi linear dari masing-masing solusi yang mungkin. Atau bisa kita tuliskan solusi umumnya sekarang menjadi F minus 2x tambah Y ditambah dengan G minus X tambah Y. Ya. Ini merupakan solusi dari UXT-nya dinyatakan dalam suatu fungsi, suatu persamaan atau suatu variabel yang baru. Ya. F fungsi dari minus 2x tambah Y dan ditambah dengan G fungsi dari minus X tambah Y. Nah, setelah ini baru kita masukkan syarat batas yang diberikan ya. Ada dua syarat batas. Ya. Oke. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Nanti silakan break dulu. Kemudian nanti silakan masuk kembali ke link yang sama ya.